Karena kalau hanya terbit, kemudian apa citasinya itu lama banget gitu kan, jadi kepikiran juga sebagai author. Nah, ini ada beberapa tips dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Itu sebelum sampai ke citasi, itu kan kita harus fokus dulu pada yang penting jurnalnya terbit. Nah, bagaimana itu caranya? Yang pertama itu ya sesuaikan artikelnya dengan scope jurnal. Dari jurnal-jurnal yang ada, itu sebelum kalian teman-teman ini ingin submit, itu riset dulu lah, riset kecil-kecilan tentang jurnal-jurnal terkait. Jadi karakter jurnalnya ini benar-benar teman-teman ketahui, agar nanti tulisan yang ingin disubmit sama teman-teman itu sesuai dengan scope jurnalnya. Nah, yang berikutnya, hindari jurnal yang kurang kredibel. Maksudnya jurnal yang kurang kredibel itu kalau di internasional gitu ya, saya juga pernah hampir berurusan dengan jurnal yang kurang kredibel, itu artinya jurnal predator. Kalau di internasional bisa dicek di list gitu ya, webnya di list. Atau jurnal-jurnal yang memang hanya ingin mencari keuntungan dari publikasi. Misalnya yang penting bayar, udah review urusan belakangan, nah kayak gitu kan. Atau jurnal yang frekuensi terbitnya itu sangat cepat. Jadi seperti itu. Kalau jurnalnya frekuensi terbitnya sangat cepat, misal 2 bulan sekali gitu kan, itu secara umum ya patut dipertanyakan kualitas reviewnya seperti apa, terus nanti artikel kita itu benar-benar dibaca atau enggak kan gitu. Jadi ada hal-hal itu yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih jurnal yang kredibel. Terus nah ini, kalian harus percaya diri dengan tulisan yang teman-teman buat, itu jangan malu. Kalau sudah selesai, itu di-sharingkan dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Karena apa? Selain nanti ya, pastinya kita kan dapat masukan, dapat kritik, tapi juga melatih tulisan yang teman-teman buat itu gimana sih kalau dibaca orang lain. Misal kita punya tulisan, kita sendiri pun kadang males kan membaca tulisan lagi, tulisan kita yang kita buat itu kita baca lagi kan kita males, alah udah tahu gitu mungkin. Tapi fase-fase seperti itu sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas tulisan kita. Dan kalau teman-teman sharing tulisan itu pada orang lain yang lebih berpengalaman juga ya, itu juga nanti sebagai batu uji tulisan teman-teman ini ketika dibaca orang lain itu gimana. Jadi kan penilaiannya bukan hanya dari si author sendiri, tapi orang lain juga dibutuhkan untuk menilai layak nggak ini dibaca. Jadi seperti itu. Ini yang penting. Jangan malu untuk sharing. Nah, setelah author, nah kemudian reader. Nah, reader ini kita kan sebagai penulis juga di sisi lain juga sebagai pembaca gitu ya. Sebenarnya banyak, tapi saya ambilkan yang sederhana saja. Ini ingin mendapatkan informasi yang benar, terus nggak mau membaca hal yang ribet dan terlalu sulit dipahami. Nah, terlalu ribet itu bukan berarti dia berada di ranah keilmuan yang berbeda gitu ya. Semisal dari anak apa namanya seni, terus atau mungkin saya gitu ya membaca jurnal filsafat kan ribet gitu. Nggak seperti itu juga, tapi ribetnya ketika tulisannya itu belibet, muter terus gitu loh, nggak nemu intinya, diulang-ulang terus. Nah nanti inti yang mau ditulis itu malah kesingsal. Kesingsal itu apa ya? Kayak ke singkir di mana gitu kan, nggak bisa ditemui. Jadi kita nggak bisa tahu inti dari tulisan ini seperti apa. Nah kemudian yang terakhir ya jelas kita pengen sumbernya itu murah atau gratis. Nah ini sebagai refleksi aja sebagai author tadi dan reader. Nah sekarang proses submission jurnal. Nah di sini mungkin teman-teman nanti juga bisa sharing ya, bisa cerita pengalaman-pengalaman teman-teman apa namanya soal submit jurnal seperti ini. Tapi secara umumnya eh, secara etika submit satu artikel itu ke satu jurnal. Jangan langsung ke banyak jurnal. Ya ini memang statusnya dia hanya nggak beretika gitu aja, nggak melanggar apapun. Bahkan saya pernah cerita
uh, ngobrol dengan salah satu editor gitu ya, itu saya tanya, Pak, kalau seumpama saya submit satu jurnal ke langsung ke banyak gitu, satu artikel langsung ke banyak jurnal gitu gimana? Nah, rata-rata jurnal itu kan punya blacklist gitu ya, ada penulis yang terblacklist. Tapi kata editor ini, ketika jurnal ingin apa namanya membuat blacklist semacam itu sebenarnya juga unethical, nggak beretika juga, karena nggak bisa mereka itu membuat daftar hitam penulis itu sebenarnya juga nggak baik. Selain berpotensi melanggar aturan juga dia itu menghalang-halangi perkembangan ilmu pengetahuan, katanya seperti itu. Nah, tapi ada jalan yang mereka pilih ketika mendapati penulis-penulis yang seperti ini, yang multiple submission atau apa itu ya istilahnya, itu membuat daftar abu-abu. Jadi ada daftar abu-abu yang mereka buat untuk mewaspadai penulis-penulis yang kurang bertanggung jawab dengan artikel yang dia submit, seperti itu. Nah, ini statusnya ketika submit, saya ngambilnya jurnal nasional ya, itu ada tahap waiting assignment. Nah, ini biasanya dalam tahap ini itu masih dicek oleh editornya itu sesuai nggak dengan skopnya atau masih uh, berpikir gitu ya, artikel ini mau lanjut apa enggak. Nah, kalau lanjut, statusnya pasti akan berubah seperti ini, in review. In review itu ada dua, ada revision required dan resubmit for review. Ada dua ini kemungkinannya. Nah, teman-teman ketika revision required itu ya submit aja revisi yang diminta oleh si reviewernya. Tapi kalau resubmit for review itu biasanya lebih panjang gitu ya. Setahu saya seperti itu. Dia nanti pasti akan ada lagi tulisan seperti ini tuh ada lagi. Belum langsung statusnya diterima atau ditolak. Nah, ketika sudah diterima akan menjadi in editing dan publish. Tetapi kalau teman-teman dari awaiting assignment langsung berstatus ini save, itu ditolak. Jangan meratapi nasib, cari jurnal lain gitu aja, submit ke tempat lain. Udah, itu aja. Nah, ini contoh-contoh beberapa punya saya ini. Nah, ini kan proses review, revision required, revisi dibutuhkan. Kemudian yang kedua, nah ketika awal submisi, bagi teman-teman yang belum pernah gitu ya, kalau yang sudah pernah pasti sudah tahu, kan memang ada yang versi seperti ini, ada yang versi OJS seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini biasanya gini, submission statusnya di sini, bukan awaiting assignment. Nah, ini yang di-review. Ini tahap 1 revisi mayor, tulisan tahun kemarin. Banyak sekali ini catatan dari editornya. Ini itu apa naskah tidak layak publish dan lain-lain. Nah, seperti ini teman-teman ini aja lah. Nanti gimana ngobrolnya dengan reviewernya. Teman-teman bisa apa namanya? Biasanya ada pertanyaan gini, apakah ketika review itu kita harus menurut gitu ya, menurut kata reviewer atau enggak? Apakah kita bisa berdebat atau gimana? Nah, jawabannya sih bisa aja. Jadi nggak nurut itu nggak harus. Cuman konsekuensinya memang agak panjang. Ketika teman-teman nggak menuruti reviewer, nah teman-teman bisa ini sertakan argumen teman-teman di naskah komen ini ketika nanti dikomunikasikan dengan reviewernya seperti apa. Nah itu bisa jadi reviewernya memang menerima keberatan teman-teman untuk tidak merubah atau menuruti saran dari reviewernya. Tetapi kalau nanti reviewernya nggak setuju, ya sudah, pasti kemungkinannya ya ditolak. Kan gitu, kalau nggak mau memperbaiki sesuai dengan arahan reviewernya. Tapi itu menandakan bahwa kita nggak harus nurut gitu lah. Kita bisa, asal komunikasi itu tetap ada, jangan gerundel di belakang gitu ya. Mending langsung komunikasikan dengan reviewer tentang ini. Sama juga ketika teman-teman ingin mencabut jurnal gitu ya, nggak jadi mempublish dan ingin dicabut. Meskipun sudah sampai di tahap ini, diterima, itu ada pengalaman dari orang lain gitu ya, itu bisa, asalkan komunikasinya sopan, tidak menyinggung editor dan pihak jurnal itu,
Tapi saya nggak tahu ya, itu mungkin masuk daftar abu-abu itu tadi atau gimana, saya nggak tahu. Soalnya sudah diterima statusnya, tapi dia cabut. Gitu. Tapi bisa kok. Akhirnya dicabut dan publish-nya di tempat lain gitulah. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dilanjut di sesi diskusi gitu aja ya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin sharing, malah saya lebih senang dari pengalaman teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Kak Agil, terima kasih atas materinya yang keren. Nah, untuk teman-teman semuanya nih, apakah kira-kira mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Mungkin Kak Agil, apakah kita mungkin bisa membuka 3 pertanyaan pertama? Itu Kak? Monggo Mbak, bebas saja. Kalau mau cerita pengalamannya gitu malah juga lebih baik. Aduh. Sharing aja kita. Oke, siap Kak. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk sembari menunggu teman-teman yang mau bertanya, mungkin saya sedikit sharing dan mau bertanya juga sih Kak. Jadi kan sebenarnya saya mahasiswa psikologi semester 5. Nah, aku itu udah dapat ini sih Kak, mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Nah, apa namanya? Kebetulan saya itu dapat dosen yang benar-benar apa ya, nggak bersahabat gitu loh Kak. Soalnya teman-teman itu suruh bimbingannya itu dari judul dulu, terus bab 2 dulu. Judul dulu, bab 1, terus bab 2 urut gitu Kak. Sedangkan kalau misalnya dosen saya itu mintanya itu langsung ke bab 2 Kak. Jadi kan saya mikirnya itu kalau misalnya udah bikin sampai bab 2, terus judulnya nggak di ACC kan ini Bab Kak. 2-nya apa Mbak? Bab 2-nya Metopen atau tinjauan pustaka? Kan Tinjauan beda-beda. apa sih Kak? Oh, oke. Nah, iya Kak. Terus juga saya tuh sedikit kesulitan dalam mencari sebuah fenomena Kak. Karena kan saya kan di psikologi itu ada peminatan yang namanya psikologi industri dan juga organisasi. Nah, saya itu kesulitan Kak dalam mencari fenomena karena kan mungkin saya juga kurang koneksi dalam hal-hal seperti industri itu Kak. Mungkin dari Kak Agil, saya boleh bertanya nggak Kak? Apakah ada tips nih Kak buat cara mudah mencari fenomena gitu Kak? Terima kasih Kak. Mencari apa Mbak? Mencari fenomena Kak buat ke depannya. Fenomena ini kalau saya nangkepnya data untuk penelitiannya gitu ya, atau basis dari apa penelitian yang ingin dikerjakan itu ya ini, fenomena ini gitu atau gimana? Kalau saya nangkepnya gitu. Hmm, uh, mungkin apa ya Kak? Mencari fenomena gitu ya, untuk penelitian Iya Kak. psikologi. Nanti posisinya di mana ini Mbak? Fenomena ini di dalam penelitiannya sampean. Nah, itu Kak. Nah, jadi fenomenanya itu ya dibuat kasus itu Kak buat apa namanya? Variabel X sama Y. Oh, jadi data kan berarti nanti jatuhnya itu. Ya Kak, benar sekali Kak. Kalau saya ya tadi Mbak, jangan dibuat-buat lah yang penting. Jangan jangan dibuat-buat, jangan dimanipulasi karena memang tantangan pertama entah menulis skripsi, tesis atau penelitian gitu ya. Itu masalahnya harus ada. Kita nggak bisa mengada-ada masalah. Jadi di situ biasanya kan teman-teman memulai dari metode dulu, baru nanti masalahnya itu dipaksakan masuk ke metode yang ingin kita pakai kan begitu. Nah, kalau yang lebih gampang, biasanya yang dilakukan itu cari masalahnya dulu, nanti metodenya mengikuti. Jadi seperti itu alurnya, Mbak. Bukan masalah yang kita paksa masuk ke metodenya.
awal sudah, oh ini metode yang ingin saya pakai. Biasanya kan salah paham waktu kuliah metode penelitian kan seperti itu. Karena metode kan gitu terus materinya itu. Jadi seakan-akan kita pilih metodenya dulu, masalahnya belakangan. Padahal kan ruhnya riset itu kan ada masalah ini yang ingin kita atasi dan yang ingin kita cari jawaban. Nah, nanti ketika itu sudah ketemu, baru metodenya yang mengikuti. Kalau saya sih seperti itu. Dan masalah fenomena tadi ya itu jangan mengada-ada gitu loh, Mbak. Yang valid. Mungkin seperti itu sih. Oke, siap Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga minta doanya Kak buat saya bisa menyusun tugas tersebut baik. Ya, semoga lancar, Mbak. Ini saya boleh yang tanya nggak? Ya, boleh teman-teman yang lain diperkenankan untuk bertanya. Ini saya yang mau tanya. Ya. Ini komunitas ini itu sebenarnya gimana ya? Saya kan baca sekilas itu tadi waktu sebelum join. Ada Instagramnya gitu kan. Ada program keren-keren loh programnya tuh. Join partnership, riset, terus mentoring gitu kan. Itu saya kok penasaran gimana sebenarnya. Karena saya juga butuh mentor. Bisa kita sharing gitu lah. Biar saya juga tahu mengenal satu sama lain gitu lah. Organisasi. Mungkin Kak, apakah Ya, halo. Terima kasih sebelumnya Kak Agil sudah ini ya, sudah join. Tadi sebenarnya harusnya tadi ada ini dulu ya, kita ada perkenalan dulu. Cuman tadi karena waktunya juga sudah ini, jadi kita langsung gitu. Jadi untuk komunitas itu sebenarnya kita baru rintis Kak Agil gitu. Jadi memang baru berjalan efektif itu sekitar 2 bulan ke belakang. Kemarin itu target sasaran dari komunitas kita itu adalah untuk membantu teman-teman mahasiswa nih yang sedang skripsi atau tugas akhir ya, terus ataupun yang teman-teman yang sedang melakukan penelitian, itu kadang-kadang mereka kesulitan gitu, misalkan entah itu dari dosennya yang kurang responsif gitu ya, terus juga lingkungannya yang kurang mendukung. Nah, kami coba buat komunitas, di situ kami bisa jadikan wadah untuk membantu teman-teman ini, teman-teman yang sedang penelitian. Nah, di situ juga kami merekrut para mentor gitu. Jadi mentor-mentor ini adalah teman-teman relawan gitu ya, teman-teman relawan yang join di kami dan ingin inilah sedikit berdiskusi gitu, men-sharing knowledge-nya gitu di bidang penelitian kepada teman-teman yang satu bidang keilmuan atau satu jurusan gitu ya, satu rumpun keilmuan. Jadi diharapkan nanti ujungnya itu kita bisa membantu teman-teman itu yang tadinya penelitian ya, yang tadinya ngerjain skripsi gitu, sampai ke tahap publikasi ilmiah gitu, supaya penelitiannya itu bisa bermanfaat. Karena kadang sayang juga kalau udah jadi skripsi nggak dipublikasikan gitu kan. Jadi ya yang dibaca cuma jadi arsip di perpus doang gitu, nggak bisa dibaca sama orang lain gitu kan. Jadi fosil di perpus gitu ya. Iya, jadi bungkus gorengan biasanya. Gitu kan. Berarti nggak dari satu kampus aja ini anggotanya ya? Oh enggak, ini kita seluruh Indonesia kali ya. Seluruh Terus Indonesia dari berbagai daerah. ketemunya kok bisa ketemu, ceritanya nih gimana? Karena kan dari Ya, berbagai daerah. ya awalnya emang saya sama beberapa kawan saya di sini juga nggak pernah berdiskusi secara langsung. Jadi kita semua online. Saya mengenal satu orang dengan orang lainnya, terus juga saling mengenal, terus kita bikin grup gitu, terus kita coba kolaborasi gitu secara online. Kita full secara online, bahkan kayaknya kita belum pernah bertemu untuk berdiskusi membangun komunitas gitu, kita belum pernah. Jadi semuanya tuh full online gitu. Semuanya kita full online gitu. Siap. Kalau barangkali Kak Agil mau jadi mentor kita juga nggak apa-apa kok Kak. Kita welcome banget. Saya juga butuh mentor ya Mas. Iya. Boleh Kak Agil juga kalau mau jadi member, cuman memang kita masih buka baru ya. Kemarin oprek untuk mentor member itu kita masih buka sampai sekarang gitu. Dan itu bakal buka seterusnya. Jadi kalau misalkan ada member yang masuk, kita tunggu membernya sampai dapat mentor gitu. Kemarin mentornya udah berapa gitu yang masuk, nanti kita coba hubungkan dengan membernya. Kita seleksi lagi supaya bisa cocok lah mentor ini jurusannya apa, ini member. Terus juga dipertemukan. Jadi komunitas Ikaris itu cuma wadah aja, wadah untuk mempertemukan dua orang itu.
dengan kepentingan yang sama gitu, kurang lebih seperti itu. Karena banyak banget mentor-mentor yang pengen ngebantu kan. Ya. Ya, gitu Ya, Kak Agil. salam kenal kalau gitu ya bagi teman-teman Iya, salam kenal di Kak Agil. Karis. Salam Ya. kenal Mbak Aah. Ya, boleh dilanjut Kak Intan, kalau barangkali ada yang mau nanya lagi. Terima kasih Kak Dava atas peribuan jawabannya. Mungkin buat teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin dijadikan? Ayo teman-teman, silakan mumpung ada pematerinya nih. Atau saya deh, Kak Agil, tadi sempat ini kepikiran mau nanya. Monggo Mas, monggo. Ya. Sharing aja kita. Ya, jadi sebenarnya saya bingung ya. Saya dulu waktu S1 itu kurang lebih tahun lalu ya, 2021 itu saya pernah bikin penelitian gitu dan waktu itu sempat publikasi sekali sih. Nah, yang jadi perhatian saya itu waktu itu judul saya itu memang cukup lumrah di Indonesia ya, cukup lumrah di Indonesia, tapi untuk penelitian di jurnal internasional itu sulit gitu untuk menemukan tema yang sama gitu. Nah, pada saat itu memang dosen saya mendorong saya untuk mencari kalau bisa sih jurnal-jurnal internasional gitu yang kredibel gitu ya, yang untuk dimasukkan sebagai referensi gitu. Tapi problemnya itu memang judul tersebut itu hanya di Indonesia gitu. Karena kebetulan waktu itu saya jurusan keuangan Kak, dan waktu itu penelitian saya itu di bidang perbankan syariah gitu ya. Perbankan syariah itu udah cukup spesifik dan cukup apa ya, cukup kecil gitu lingkupnya dan hanya beberapa negara yang punya perbankan Islam kan. Nah, otomatis ketika saya nyari artikel-artikel terkait itu yang muncul itu malah dari Indonesia gitu kan, dan nggak banyak sekali yang dari abal-abal gitulah, yang bahkan nggak terakreditasi atau penelitiannya pun nggak jelas gitu. Ininya gimana, hasilnya juga nggak konsisten yang tadi seperti kayak bilang. Nah itu gimana ya Kak, cara misalkan kita udah punya penelitian, cukup spesifik judulnya, temanya cukup spesifik dan susah banget untuk cari itunya, kecuali kita dapat artikel yang tadi yang abal-abal itu. Kira-kira ininya gimana sih tips and triknya gitu, biar kita bisa dapat yang lebih kredibel, tapi apakah lebih baik kita sedikit aja nih referensinya, ataukah banyak tapi kayak gitu, abal-abal. Mungkin gitu. Oke. Jadi ya, kesulitan cari referensi gitu ya. Gara-gara yang Iya, nulis dikit betul-betul. atau apa gitu mungkin. Iya. Nah, kalau artikel jurnal itu atau karya tulis gitu ya, Mas. Itu ya tetap nggak boleh terlalu sedikit juga meskipun kita terhalang. Saking terhalangnya gitu nggak nemu, akhirnya dapat 2 atau dapat 3 gitu kan. Iya. Itu diusahakan nggak seperti itu ya. Saya menulis tesis itu juga sulit mencari referensi. Iya. Jadi yang dilakukan ya selain mengkonstruksikan pemikiran kita kompatibel mungkin dengan tempat kita ingin mempublishnya, itu juga itu yang punya sampean submitnya ke internasional atau nasional, Mas? Nasional waktu itu jurnal kampus saya sendiri waktu itu Nah, submitnya. bisa melihat kontribusi tulisan kita itu mau seperti apa. Jadi meskipun belum ada banyak yang menulis, itu kan justru malah nilai plus sebetulnya kan. Nah, untuk persoalan referensi, kalau saya menyarankan daripada mengutip jurnal-jurnal yang nggak jelas gitu kan, meskipun setema tapi nggak jelas, mending cari referensi-referensi lain yang inti pemikirannya itu masih bisa nyambung ke situ. Jadi tadi kan harus mengkonstruksikan pemikirannya jenengan sendiri untuk membentuk seluruh jurnal itu gitu kan. Nah, itu referensinya bisa datang dari luar. Nggak harus dikutip. Referensi itu kan fungsinya nggak cuma dikutip begitu saja, Mas, tapi juga bisa menjadi sumber inspirasi kan. Nah, di situ pasti ada. Nggak mungkin kalau nggak ada sama sekali. Dari tema umumnya bisa diambil sebagai inspirasi, kita konstruksikan sendiri. Nah, itu jadi referensi kok nanti. Nggak harus ada tulisan lain yang sudah menulis gitu, nggak seperti itu sih fungsinya referensi. Kalau saya sih lebih seperti itu, dan saya melakukan itu. Bukan nggak putus asa karena nggak ada referensinya. Jadi gitu. Oke, jadi lebih baik yang kredibel, tapi meskipun nggak terlalu menjurus banget ya.
penelitiannya itu sama kita itu nggak terlalu jurus banget. Yang penting Iya. ada 1 atau 2 poin yang mungkin bisa direlatekan dengan penelitian kita gitu. Memberikan kita inspirasi untuk menulis penulisan kita gitu Mas, di tulisan kita. Iya. Itu dikutip juga bisa. Tapi kalau memang terpaksa banget gitu ya, karena mungkin saking susahnya cari referensi, terus nanti penyakitnya nggak mulai-mulai nulis kan gitu. Iya. Nah, itu bisa dimulai dulu dari yang abal-abal itu nggak apa-apa. Tapi ya jangan berhenti di situ mungkin ya Mas. Dipakai dulu nggak apa-apa. Oke. Jadi challenge ya Mas. Ya. Terima kasih. Kita oke, sama-sama. Boleh Kak Intan. Terima kasih Kak Ati dan juga Kak Deva. Mungkin dari teman-teman lain, apakah ada juga ini yang mau di-sharingkan? Kak Intan, boleh masuk? Boleh, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Hidayat. Terima kasih buat Mas Agil ya, atau Kak Agil, udah memberikan insight ke kita gitu. Mungkin menyambung sedikit yang dibahas sama Kak Dava sama Kak Agil barusan, perihal mungkin jurnal predator ataupun yang kurang kredibel gitu, dan perihal referensi gitu ya. Tadi kan kalau nggak salah ada kalimat kata-kata untuk menghindari jurnal yang kredibel itu, entah sebagai kita referensi kita buat di jurnal kita sebagai daftar pusaka, ataupun ketika kita ingin mempublish sebuah paper kita gitu kan. Nah, mungkin bagi awam ini ya, bagi banyak dari kita, apa sih gitu kan, gimana sih cara kita mengetahui jurnal itu kurang kredibel atau enggak gitu, walaupun tadi sudah dibahas sama Kak Agil gitu. Kalau nggak salah tadi Kak Agil tuh bilang yang mungkin publishnya terlalu cepat gitu, 2 bulan sekali, ataupun kayak jurnal-jurnal predator lainnya gitu. Mungkin apakah ada lagi gitu indikasi-indikasi umum perihal apa aja sih yang bisa kita tahu jurnal ini kredibel atau tidaknya buat kita sebagai bacaan, buat kita sebagai daftar pusaka, ataupun ketika kita ingin mempublish paper kita gitu. Terus perihal daftar pusaka yang tadi kan nggak boleh terlalu dikit juga gitu, kata jadi kan berapa sih minimum daftar pusaka yang harus kita miliki, yang harus kita punya untuk kita mempublish sebuah jurnal. Mungkin itu aja dulu, terima kasih. Oke. Gini ya Mas, kalau yang terakhir dulu tadi masalah daftar pustaka ya, itu sebenarnya nggak ada sih ukuran minimal atau apa, kecuali jurnalnya atau tempat tempat kita mempublish itu ada aturan khususnya kan gitu. Tapi kalau nggak ada aturannya sih sebenarnya nggak apa namanya, nggak ada ukuran kok minimalnya harus berapa dan lain-lain itu. Tetapi ketika kita menggunakan banyak referensi, itu kan warna dari penelitian yang kita lakukan, terus apa namanya, bahasanya itu kekuatan inilah, kredibilitas atau apa ya bahasanya ya. Ketika dibaca oleh orang itu, oh ini nggak main-main ini, soalnya dia apa namanya, memang menyertakan sumber-sumber yang dia kutip, dan itu pun yang dikutip berkualitas dan nggak main-main. Jadi kan pantas itulah, layak baca. Nah, terus yang kedua, itu kan banyak sekali pengalaman di lapangan, referensinya dikit, isinya bagus. Nah, itu kan ketika dicek, ternyata hasil plagiat. Nah, saking banyaknya hal-hal seperti itu, ketika referensinya kita sedikit, itu akhirnya menimbulkan kesan bahwa tulisan ini plagiat gitu loh, dari pengalaman-pengalaman yang ada itu. Jadi ketika orang melihat atau mungkin editornya gitu ya, kan sudah hafal banget tulisan-tulisan itu seperti apa. Nah, ini referensinya dikit banget gitu. Kesan pertamanya pasti wah ini jangan-jangan plagiat kan gitu. Kadang seperti itu. Nah, terus untuk ukuran yang bisa kita jadikan sebagai referensi gitu ya, melihat jurnalnya gimana yang kredibel, untuk selain yang tadi, itu bisa kita lihat dari penulisnya, Mas. Ketika memang ada penulis yang sudah terpercaya dan dia punya tulisan di jurnal itu, bisa jadi itu kita jadikan sebagai indikator bahwa oh ini jurnal ini oke, gitulah.
Ya mungkin itu fungsi sisi lain dari endorse penulis gitu kan ya, suruh nulis di jurnal itu diundang terus biar kelihatan tapi ada sisi di mana ketika kita mendapatkan seorang penulis yang kredibel menulis di jurnal itu eh, bisa dijadikan ukuran meskipun bukan satu-satunya ukuran bahwa jurnal ini oke, layak lah gitu. Terus yang kedua, lihat aja itunya mas, status jurnalnya itu seperti apa. Kalau kita lihat misal di jurnal nasional dia Sinta 2 itu jarang sekali lah ada yang abal-abal, itu jarang kalau sudah Sinta 2. Tapi kalau Sinta 3 memang kita harus ini ya, harus selektif, nggak pukul rata seperti itu. Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 juga sama, kita harus selektif. Seumpama di bidang hukum lingkungan gitu ya, itu kan ada organisasi AISEL. AISEL itu baru jurnalnya Sinta 5. Tapi melihat track record dari organisasi itu, ya kita bisa mempercayai bahwa jurnal itu memang kredibel, seumpama seperti itu. Jadi selektifnya itu tetap ada. Tapi kalau sudah Sinta 2, apalagi Sinta 1, saya nggak yakin sih mas kalau itu abal-abal. Kecuali memang udah nggak diurusi gitu ya, Sinta 2 dari baik, terus dia nggak diurusi, nah mungkin masa-masa transisi dia akan turun ke Sinta 3 atau apanya ini mungkin dia kelihatan buruk. Tapi kalau jurnalnya hidup, Sinta 2, Sinta 1, itu kredibel. Seperti itu. Oke, siap. Makasih banyak untuk Mas Agil ya. Tapi mungkin masih melanjutkan tadi Mas ya. Tadi kan pasti bahwasanya daftar pusaka itu jumlahnya berapa itu setiap jurnal itu beda-beda gitu kan. Tapi normatifnya gitulah, normalnya berapa dan lainnya berapa sih itu untuk minimal dari sebuah daftar pusaka gitu. Terus nanti boleh nggak dijelasin sedikit perihal apa itu Sinta sih gitu kan, mungkin bagi kita masih ada yang awam gitu. Enggak, Mas. Oke. Kalau masalah referensinya saya nggak berani memutuskan ya, apalagi bahasanya dibawa ke bahasa normatif gitu. Seakan-akan kok menghakimi banget, preskriptif. Nggak, itu nggak ada ini mas, nggak ada ukuran kok sebenarnya. Tapi tetap secara apa ya mungkin dari custom ya, biasaannya gitu loh. Itu kok kalau jurnal terus kita pakai referensi 5 gitu ya, itu tetap kurang agak gimana gitu ya, meskipun kita nggak boleh meragukan secara sebelah mata juga kan, tapi kalau bisa untuk menopang argumen-argumen yang ada itu, karena gini ya mas, yang namanya penelitian itu kan masalah itu dari dulu sudah ada, bahkan ada yang sempat bilang kita ini menemukan penelitian yang benar-benar baru di zaman sekarang ini susah. Makanya tadi novelty itu kadang debatable di situ. Jadi, oh ini nggak ada novelty-nya, ini sudah ditulis loh. Zaman sekarang kan memang kalau nyari penelitian yang benar-benar fresh graduate keluar dari rahim masalah itu kan memang susah. Jadi kayak nggak mungkin. Makanya referensi itu di sisi lain dibutuhkan, gitu mas. Karena aturannya ini semakin ke sini kan semakin ketat ya masalah penulisan itu. Mungkin seperti itu. Kemudian kalau di Sinta, penjelasannya itu saya melihat ada mas itu di Instagramnya di Karis itu, Sinta 1, Sinta 2 itu ada itu. Ya ada kok, tapi mungkin bisa diulas sedikit lagi gitu buat kita-kita gitu, sambil sharing-sharing monggo. Ya, selain penjelasan yang ada di Instagram mungkin gitu ya. Tapi kalau Sinta 2 itu yang membedakan, itu saya merasakan kualitas review mas. Jadi bukan abal-abal reviewnya oke sekali, terus nanti nggak ditanggapi berapa bulan gitu kan. Baru ditanggapi lagi, dan itu pun nanggapinya langsung ngasih pemberitahuan ini terbit dan bayar sekian. Nah, ada yang seperti itu kan. Waktu pengalaman-pengalaman teman-teman saya ya, itu ada yang seperti itu. Nah, kalau saya yang beberapa ini publikasi yang saya submit terakhir di akhir tahun lah, mungkin Oktober gitu ya, itu saya submit di Sinta 2. Itu memang sampai sekarang pun masih proses review. Jadi kok Oktober? Bukan. Bulan apa ya? Waktu saya ujian itu Juli Mas. Jadi bulan Juli itu saya submit. Sekarang ini masih review tahap 2 di Sinta 2, dan itu pun alot. Ketika kita ingin
menanggapi gitu ya, mereka ini ya emang benar-benar reviewer. Jadi bukan orang lain dari bidang keilmuan lain dan enggak. Jadi kita mengajukan argumen seumpama saya nggak setuju dengan masukan ini, saya ingin tetap mempertahankan dan lain-lain. Itu mereka juga menanggapinya dengan argumen. Bukan langsung menolak atau bukan langsung. Jadi di kualitas review itu apa namanya terlihat kok, nanti terasa ketika ada pengalaman untuk submit ke Sinta 2 ya, Sinta 2. Kalau Sinta 1 saya sih belum pernah karena belum nemu skop yang sesuai saja. Jadi, Oke, siap. sementara ini Sinta 2 yang saya coba untuk tahun depan karena nggak bisa kan kita apa namanya mematok wah ini saya submit tahun ini berarti tahun ini juga terbit nggak. Tulisan-tulisan di 2022 itu ada 2 tulisan punya saya itu yang saya submit di tahun 2021. Setahun kemudian baru terbit. Jadi memang seperti itu alurnya. Nggak langsung, kecuali ada orang dalam ya, monggo itu. Besoknya langsung terbit mungkin bisa. Jadi seperti itu, Mas. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak untuk Mas Agil. Monggo balik ke Kak Intan. Baik, terima kasih. Saya juga Agil atas pertanyaan dan juga jawabannya. Mungkin ini ada yang raise nih kayaknya. Oh iya, halo Kak Lydia. Halo, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Baik, sebelumnya saya Lydia, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Agil sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami di Dikaris ini. Yang ingin saya tanyakan tadi masih nyambung sebenarnya dari pembahasan sebelumnya juga ini tentang novelty, karena saat ini kami mungkin rata-rata dari kami sedang mencoba peruntungan memulai menulis. Kemudian di bidang saya sendiri, saya kebetulan dari pendidikan, itu mostly masalah-masalah yang muncul selalu serupa. Misalnya, karena memang rata-rata siswa, contohnya kalau di SMP sederajat itu, mereka masalahnya adalah geometri, jarang sekali yang ada bermasalah di mata pelajaran lain misalnya. Kemudian tentu saja kita akan berangkat dari masalah itu. Nah, selain itu, ada juga kami diajari bahwa dalam memulai suatu penelitian itu kita juga harus berangkat dari research gap, dari penelitian sebelumnya. Nah, ketika berangkat dari kedua hal ini, akan selalu ada similarity dengan penelitian-penelitian terdahulu, tentu saja seperti yang Kakak katakan tadi. Nah, pertanyaan saya terkait novelty-nya, ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ada tips dari Kakak yang sudah beberapa kali melakukan penelitian, karena ya jujur saja itu akan menjadi salah satu problem yang pasti akan kami hadapi ke depannya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masalah novelty ya, itu di mana-mana sama kok ketika kita submit jurnal tapi kalau bagi saya ya mungkin nggak tahu kalau teman-teman gimana. Masalah novelty ini bagi saya akan menjadi hambatan yang lebih sulit ketika kita menyelesaikan tugas akhir daripada ketika kita submit jurnal. Karena ketika kita submit jurnal ada novelty atau ganjalan seperti itu, oke lah, pusing tinggal cari yang lain kan gitu. Tapi kalau tugas akhir dan terganjalnya itu cuma gara-gara novelty, nah itu memang bisa jadi pikiran yang rumit gitulah. Kita juga nggak bisa memaksa kan, standar-standar dari pembimbing kita sesuaikan dengan apa yang kita mau. Nah, tapi kalau saya itu pernah, Mbak, jadi ini nggak ada novelty-nya, jadi intinya gitu, novelty-nya apa? Kamu menulis kalau cuman mengulang apa yang sudah pernah dituliskan oleh orang lain, itu sama saja, ini nggak ada temuan, bukan penelitian yang ideal, dan lain-lain. Nah, saya melihat ada celah untuk meloloskan apa yang ingin saya tulis. Jadi seperti ini. Novelty-nya memang bukan terletak pada objeknya, Pak. Tetapi di sisi lain, hal ini punya urgensi untuk diteliti. Jadi bukan hanya pada aspek novelty, tapi urgent diteliti. Jadi seperti itu. Nah, nanti
kebaruannya itu akan tampak ketika hasil-hasil penelitian yang lama itu apakah akan kita kuatkan atau apakah akan kita robohkan gitu kan, kita dekonstruksi kalau istilahnya. Nah, jadi nanti novelty-nya di situ, bukan pada objeknya, bukan pada masalahnya, tapi berangkat dari bukan novelty-nya tapi urgensinya diteliti. Ini satu. Nah, nanti novelty-nya itu pasti akan muncul sendiri. Jadi bukan novelty tapi urgensi, gitu Mbak. Kalau dari saya, sarannya ya. Jadi jangan putus asa gara-gara novelty. Pasti ada kok itu celah yang bisa kita masuki untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Tergantung case-nya juga. Nanti apa yang jadi karakter pembimbing atau ininya pendekatan kita gimana, itu juga menentukan sekali. Itu sih mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak Kak. Boleh lanjut satu pertanyaan lagi? Oke, boleh, siap. Baik, terima kasih Kak. Ini masih terkait referensi tadi ya. Kami itu diajarkan untuk tidak mengutip secara sekunder ya. Jadi mengutip kutipan gitu. Tapi dalam beberapa kasus sejauh ini, meskipun belum terlalu jauh saya berjalan, tapi ada saja buku-buku yang kita butuhkan dan itu benar-benar jarang buku yang membahas hal tersebut. Misalnya kalau for example di bidang saya ada teacher's belief, itu benar-benar jarang secara filsafat yang membahasnya. Tapi itu kita menemukan di dalam sebuah kutipan. Nah, sedangkan ketika kita mencari buku itu, dapatnya susah. Satu, karena memang buku itu ditulisnya sudah kapan, kemudian juga kalau mau beli pun tidak tersedia, online maupun offline tidak tersedia. Mungkin bisa didapatkan di luar negeri, di daerah asalnya seperti itu. Kira-kira bagaimana Kak kalau seperti ini? Nah, itu pertanyaan serupa juga pernah saya tanyakan ke dosen saya, Mbak, yang waktu itu saya bantu penelitian. Jadi gini, idealnya memang ketika kita mengutip, ada kutipan ini. Nah, ternyata di tulisan yang kita kutip, dia juga mengutip dari tulisan yang lain gitu kan. Idealnya memang kita harus menelusuri itu. Jadi sampai ke pucuk kutipan itu kita harus telusuri. Nah, ketika memang nggak bisa atau ada kendala apapun gitu ya, yang membuat kita nggak bisa menemukan referensi puncaknya itu, ya terpaksa kita pakai referensi yang ada itu, Mbak. Cuman kualitasnya ya pasti beda ketika kita membaca tulisan asli ataupun kita mengutip. Jadi seperti itu. Yang realistis, aspek realistisnya juga nggak boleh diabaikan sih. Kita ingin cari yang ideal tapi nggak realistis kan susah juga. Jadi kalau memang itu terbatas, sekali memang sudah mentok, nggak bisa menemukan, ya nggak apa-apa lah pakai itu. Asal disebutkan benar dalam kutipan kita. Cuman minusnya kan di pemahaman kita, Mbak. Kita hanya cuman mendapat secuil gitu kan. Itu pun kutipan orang lain. Bukan kita memahami sendiri referensi puncaknya, kan seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang kepepet. Realistis kuncinya. Itu. Baik, terima kasih banyak Kak. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Dia atas pertanyaannya, juga kasih atas jawaban yang sangat menambah persepsi saya dalam dunia kedepannya nih Kak. Aduh, jadi sedikit takut kalau misalnya nanti mau membuat kayak gituan Kak. Baik, mungkin saya ingin bertanya lagi kepada seluruh teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Yang penting nulis-nulis aja, Mbak. Nggak usah banyak pikiran. Kalau mau nulis aja udah. Dan intinya itu kok. Kalau mikir terus nggak jadi nulis nanti. Ya Allah. Baik Kak, terima kasih atas sarannya. Kak, boleh nanya lagi nggak? Oke, boleh deh Kak. Kalau misalnya kita lagi nulis, terus stuck nih, benar-benar I have no idea. Kita harus ngapain?
Karena have no idea-nya itu bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu atau enggak berbulan-bulan loh kadang-kadang. Kira-kira kita butuh apa ya, Kak? Oh, itu gimana ya, susah itu. Jadi memang enaknya itu kan kita nulis itu setelah punya yang dipikir gitu kan. Kalau kita nulis belum tahu yang dipikir gitu kan memang susah. Nah, itu sisi lainnya yang tadi gitu kan. Jadi yang pertama mungkin, oh ini saya jadi terlihat so alim nanti. Niat dulu. Jadi niat. Soalnya kalau nggak niat, idenya itu mungkin nggak muncul, Mbak. Tapi kadang memang kita menulis apa yang sebelumnya nggak kita niatkan. Itu juga nggak bisa dijelaskan sebenarnya. Sampean tanya wong filsafat wae nek jawab hal kaya ngono kan. Sebenarnya hubungannya niat karo kehendak dan ide atau apa. Tapi satu itu sih, kalau saya pasti menulisnya itu ada idenya sih, sekecil apapun itu. Jadi nggak harus menunggu. Mungkin yang jadi penghambat itu ketika kita menganggap idenya itu harus utuh dulu. Mungkin kan seperti itu. Jadi ketika kita hanya mendapat secuil saja, itu kita merasanya bahwa oh I have no idea kan gitu. Sebenarnya bisa nggak? Sebenarnya sekecil apapun ide itu kita dapatkan, kita bisa menulis. Jadi nanti by writing ide itu akan terus membesar. Maksudnya seperti itu. Jadi sekecil apapun momen itu datang, manfaatkan. Ketika nggak menghadap laptop ya ditulis dulu di kertas atau di HP gitu kan. Tapi ketika kita merasa, ini kan soal perasaan ya, sebenarnya kita sudah dapat secuil itu yang bisa mendorong kita, tapi kita merasanya kok harus ide yang bulat dulu. Nah, di situ mungkin saya juga pernah merasakan itu. Ternyata inspirasi sekecil apapun, ide sekecil apapun itu bisa mendorong kita. Yang penting nulis. Nah, baru masuk ke yang tadi itu, yang penting nulis. Tapi ketika blank, ya berdoa aja terus. Kan gitu mungkin. Tapi manfaatkanlah itu. Momen itu pasti datang. Ketika kita punya pikiran, kita sudah niat, biasanya itu akan ada kok. Sekecil apapun itu. Jangan lupa dimanfaatkan. Seperti itu. Sorry kalau ini agak memang pertanyaannya susah dijawab, Pak. Gimana ya? Makasih, Kak. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Kak Lydia dan juga Kak Agil atas jawaban dan juga pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, sesi pertanyaan akan kami tutup. Gimana nih Kak Agil? Apakah nggak keberatan kalau kita tutup? Oh enggak, Mbak. Saya manut. Thank you loh. Thank you, ini saya juga kok dapat banyak insight. Sama Kak, saya juga mendapatkan banyak persepsi baru Kak. Nah, baik sebelum kita memasuki penghujung acara, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mengisi link absensi di grup WhatsApp kita semua. Nah, mungkin sebelum menutup acara, kita boleh mempersilahkan Kak Dava untuk memberikan dua kata untuk penutupnya, Kak. Atau lebih ya Bapak, Kak? Ya, terima kasih Kak Intan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Kak Agil Nova ya. Agil Nova telah memberikan banyak sekali ya ilmu, knowledge-nya di bidang penelitian, juga experience, pengalaman-pengalamannya tentang penulisan pada kami gitu ya. Di sini kami sangat terbantu sekali Kak Agil, karena memang mayoritas kami ini yang hadir di sini adalah mahasiswa ya, terus juga yang sedang melakukan penelitian gitu, baik itu di jenjang S1 ataupun S2 gitu. Dan tentunya kami harap dengan ilmu kepenelitian yang di-share tadi dapat memberikan manfaat gitu ya, terutama untuk masyarakat gitu, agar ilmunya tersebut nanti bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan gitu, dan bisa bermanfaat lah intinya semua orang gitu. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih banyak Agil ya, kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini, terus juga pada teman-teman semua para peserta ya,
pada webinar kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Intan. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara nih, Kak. Mungkin Kak Agil juga ada pesan-pesan mengenai kita semua, Kak. Sampaikan. Ya, kalau dari saya sih sama ya. Kalau mau nulis, monggo langsung nulis aja lah. Nggak usah terlalu banyak mikir yang lain-lain yang malah bisa menghambat. Tapi ya kuncinya konsisten, jangan goyah, dan ketika itu sudah memang menjadi jalurnya teman-teman, itu insya Allah teman-teman pasti akan dapat jalan dari hambatan-hambatan yang ada ketika menulis. Mungkin dari saya itu sih. Dan yang kedua mungkin terima kasih ya, salam kenal komunitas Dikaris. Saya ini lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Kak Agil untuk materi yang benar-benar keren dan juga bagus. Mungkin teman-teman semua bisa minta tolong untuk on kamera untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke, ayo ditunggu teman-teman yang lain. Mungkin pada sesi dokumentasi ini akan saya pandu. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Silakan untuk tersenyum. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Kita akan kembali ke acara penutupan acara. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia, peserta dan juga pemateri yang telah mensukseskan acara ini dari awal hingga akhir. Nah, saya selaku moderator pada hari ini mewakili seluruh panitia, mohon maaf atas kekurangan saya dalam bertutur kata maupun perbuatan. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Intan. Makasih ya, saya live ini. Makasih. Maaf kalau masih ada kekurangan. Mantap. Sampai jumpa di lain kesempatan, mudah-mudahan. Saya live ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.